والله تنازعنا وبني عبد مناف الشرف أعطوا فأعطينا وأطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا حتى إذا تساوينا وكنا كفرسي رهان قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء. ما جاء بك الساعة متوشحا بسيفك؟ ألا تنتهي حتى ينزل الله بك قارعة؟ ويلي من فعل إلى محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai Tamerlane. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini adalah untuk menambah wawasan kita semua, agar kita dapat mengetahui hal-hal yang berkaitan mengenai sejarah-sejarah di masa lalu. Nah, bagaimana sejarahnya? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Dinasti Timurid terus berekspansi untuk mengembalikan pemerintahan Imperium Mongol yang sah. Pendirinya, yaitu Timur, sudah berusia lanjut selain dari menderita kelumpuhan pada separuh tubuhnya. Banyak yang mengira kalau ia sudah berpuas terhadap pencapaiannya. Dari seorang anak kepala suku hingga menjadi seorang penguasa besar yang berpengaruh di seluruh Asia Tengah. Akan tetapi, ia bermimpi untuk mengikuti jejak langkah penguasa besar pendahulunya, seperti Alexander the Great dan Genghis Khan yang menguasai dunia. Di usia yang mendekati 50 tahun, Timur melihat Ilkhanate yang menguasai Persia semakin terpecah dan kehilangan kohensinya, tidak lagi sebagai kesatuan. Pecah-pecahannya memiliki kekuatan militer yang tidak besar, sehingga membuka peluang untuk menguasainya secara tepat. Dengan alasan dan pembenaran politisi yang sudah disiapkan sejak lama, Timur memobilisasi pasukannya yang terdiri dari berbagai suku bangsa dalam perang terbesar yang pernah ia lakukan. Namun sejak awal Timur memahami batasan kekuasaan atau kekuatan militer yang ia miliki dibandingkan dengan luasnya wilayah Persia yang meliputi hampir seluruh Timur Tengah seperti Iran, Irak, dan Afghanistan. Belum lagi kegiatan militernya di luar bisa memicu pemberontakan di wilayah sendiri, dan datangnya pasukan Mongol lainnya atau Golden Horde dari utara yang mengambil kesempatan untuk merebut wilayah hasil ekspansinya. Karenanya di Persia Timur memperlakukan taktik perang yang berbeda. Pasukannya akan datang ke suatu kota lalu meminta penyerahan dengan janji akan diperlakukan dengan baik, disertai dengan ancaman apabila menolak maka kota tersebut akan diratakan dengan tanah dan semua penduduknya tidak akan diampuni. Nah, ancaman demikian dan janji demikian sudah biasa dalam medan pertempuran. Biasanya bohong dan penduduknya biasanya tetap dibunuh, dijara dan diperbudak. Malangnya, perbedaan kekuasaan antara Timur yang membawa pasukan Asia Tengah dengan Persia yang terpecah demikian besar, sehingga banyak kota yang direbut dengan mudah. Naas bagi mereka, Timur menepati seluruh kota-kotanya, sehingga kota mereka dihancurkan tanpa ampun.
Berita kesadisan pasukannya menyebar dengan cepat dan tidak lama kemudian kota lawan mulai menyerah kepadanya. Tepat dengan kata-katanya, Timur memperlakukan kota yang menyerah dengan baik. Kebaikannya menyebar sehingga semakin banyak kota lawan yang memilih menyerah terhadapnya. Hal tersebut mempercepat keberlangsungannya perang dan meminimalisir kehancuran dan korban jiwa. Dengan cara tersebut, Timur mendapatkan banyak kota secara utuh yang berguna sebagai basis kekuatannya di Persia. Tentu tidak semua betul-betul tunduk terhadapnya. Beberapa pemberontak ketika pasukan utama Timur pergi menyerang kota-kota lainnya, tapi tidak peduli pertahanan dan kesiapan yang dibangun oleh pemberontak. Usaha perlawanan selalu dapat dipadamkan oleh Jenderal Timur yang sudah terbiasa dalam teknik perang merebut kota. Ketika kota tersebut sudah dikuasai kembali, hukuman teramat besar dijatuhkan kepada pemberontak karena melanggar sumpah penyerahan. Kota tersebut akan dihancurkan. Penduduknya disemen hidup-hidup sebagai tembok peringatan bagi orang-orang lainnya. Pada banyak tempat didirikan monumen berupa pilar tinggi atau piramid yang terbuat dari tulang belulang penduduk kota yang memberontak. Hal-hal ini dilakukan dengan sistematis tanpa pandang bulu, sehingga niat perlawanan dan pemberontakan semakin jauh berkembang. Dengan wilayah Persia relatif stabil, Timur mengalihkan perhatiannya ke utara karena Golden Horde Khanat yang dahulu bersahabat sekarang mulai mengincar wilayahnya, yaitu pada tahun 1391, dan ia tinggalkan anak dan jenderalnya untuk menjaga wilayah Persia dan pergi menyongsong lawannya ke utara. Nah, Timur memimpin 10 satuan tumen atau sekitar 100.000 pasukan pilihan ke padang rumput luas di utara. Pasukannya pergi sejauh 700 mil ke utara, lalu berbelok 1000 mil ke barat. Begitu jauh posisinya di ujung utara benua Asia, sehingga waktu siang hari lebih lama daripada normalnya. Sehingga hal tersebut menimbulkan keluhan dari pasukan muslim yang kesulitan bersembayang mengikuti waktu. Tidak sia-sia gerakan memutarnya membuat lawan lengah karena tidak mengetahui di mana pasukannya berada. Ketika mendekati lawan, langsung terdesak karena Timur datang dari tempat yang tidak mereka perkirakan sebelumnya. Manuver ini berhasil memasakkan pertempuran yang berlangsung di tepian sungai Kondurja, yaitu di daerah Rusia. Lawannya dengan komposisi berat di kavaleri berkuda ala Mongol dan berjuang berkuda Kipkek, sedangkan pasukan Asia Tengah memiliki komponen infanteri atau berkuda multi kebangsaan yang lumayan besar. Sejak awal Timur menebak maksud lawannya dengan benar, yang berniat mengeksploitasi kelincahan dan jumlah pasukan berkudanya yang lebih superior untuk menyerang sisi samping pasukannya. Sesuai dengan petunjuknya, pasukan infanteri Asia Tengah mampu bertahan di tengah gelombang serangan Mongol. Secara mendadak mereka justru balas melakukan penyerangan umum pada sisi tengah barisan. Serangan frontal tepat ke jantung barisan lawan begitu keras dilakukan oleh para veteran perang Persia, sehingga barisan lawan goyah lalu terpecah. Nah, pasukan Golden Horde pun terpaksa melarikan diri. Kemenangan ini membuat pasukan Timurid selama beberapa tahun berikutnya bebas berkelana dan menyerang seluruh daerah kekuasaan Golden Horde di Eurasia hingga ke Moskow. Tanpa kenal lelah, pasukannya mempergunakan kesempatan ini dengan maksimal dan terus menjelajah ke utara, barat, dan selatan. Mereka hanya pulang ke Samarkand ketika rombongannya sudah penuh dengan harta jarahan. Timur sangat puas ketika mengetahui wilayah Persia di bawah kendali anak jenderalnya, sanggup bertahan dari serangan lawan dan pemberontakan. Dengan kembalinya pasukan utama, Timur menyerang beberapa kota di Persia yang masih menolak untuk tunduk. Ia juga menyerang beberapa wilayah luar dengan alasan untuk melindungi rombongan yang hendak berpergian ke Tanah Suci. Pasukannya kembali bergerak ke utara ketika Golden Horde kembali menyerang, yaitu pada tahun 1395. Kedua pasukan bertemu di sekitar Sungai Terek, yaitu Kaukasus Utara. Kavaleri Golden Horde menyerang sisi kanan dan tengah secara bersamaan.
Selagi bertahan, Timur dengan pasukan elitnya menyerang lawan dari sisi kiri. Sebelum pertempuran, Timur sudah membangun hubungan dengan para tokoh lawan yang sekarang membelot kepadanya sehingga sisi kiri lawan segera berantakan. Nah, kekacauan di sisi kiri dimanfaatkan dengan maksimal dan serangan Timurid menembus dan menusuk hingga ke tanah barisan lawan. Pasukan Golden Horde panik dan hancur berantakan. Sebagian pasukannya terperangkap dan dihancurkan. Begitu besar dampak kehancuran sehingga Golden Horde Mongol yang dahulu begitu ditakuti oleh Eropa sekarang tinggal nama. Pasukan Timur menyerang ibu kotanya, Sarai dan beberapa kota lainnya sebelum kembali ke Samarkand. Nah, Timur tidak tertarik menguasai wilayah Golden Horde karena tidak memiliki nilai peradaban, ekonomi, budaya, dan budaya yang besar. Sedangkan melihat dari beratnya medan dan luasnya wilayah akan membutuhkan banyak usaha untuk mengamankannya, dan ia lebih memprioritaskan penguasaan wilayah sekitar Persia yang jauh lebih kaya dan dekat ke pusat pemerintahannya. Nah, demikianlah sejarah singkat mengenai Tamerlane yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم